Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Letizen, balik lagi di podcast diskusi bawa inspirasi Diksi, ya kan? Pada kali ini narasumbernya kita udah lama banget nggak ketemu ya kan ya, mengenai narasumber dari eksternal ataupun dari prestasi secara akademik ataupun dari non akademik. Nah, untuk kali ini narasumbernya adalah orang-orang yang ada di belakang layarnya podcast Diksi atau orang-orang dari Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, langsung aja kita undang ada Ibu Siti Wulandari. Yeay. Halo Bu Siti, duduk dulu Bu, yang cantik. Halo. Manis. Gimana Bu Siti? Bu Siti apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh Bu, mohon maaf kalau agak diturunkan Ibu mic-nya. Oh iya. Iya, biar seluruh Indonesia, netizen yang ada di Indonesia langsung terpampang wajahnya cantiknya Bu Siti. Wow, terima kasih. Oke, netizen yang belum kenal, ini adalah Bu Siti Wulandari SHMH. Beliau ini adalah seorang instruktur di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sudah kurang lebih berapa tahun nih Bu? Jalan 5 tahun Bu April. Jalan 5 tahun, luar biasa banget. Sudah kayak cicilan motor? Oh bukan. Bukan dong. Bukan, oke. Kita santai aja ya Bu Siti, kita ngobrol-ngobrol mengenai gimana sih dalamnya Laboratorium Hukum. Gimana kita ulik ya. Jadi teman-teman Laptizen yang belum tahu, jadi bisa biar tahu gitu ya. Jadi teman-teman sekepo apa sih sama Laptizen? Laptizen itu sekepo apa sama Laboratorium Hukum? Nah, untuk sekarang Bu Siti kira-kira selain ngajar praktikum atau selain jadi instruktur di lab hukum, kira-kira Bu Siti masuk dalam divisi apa ini, Bu? Oke, baik. Jadi di sini saya diamanahi menjadi koordinator divisi pengembangan sumber daya manusia itu sendiri atau divisi PSDM. Pengembangan sumber daya manusianya yang ada di lab hukum. Betul sekali. Oke. Nah, mengenai divisi dari PSDM ini atau pengembangan sumber daya manusianya yang ada di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini, nah kira-kira bisa nggak sih Ibu menjelaskan bagaimana tupoksinya? Apa yang Ibu kerjain? Ibu harus ngurusin apa seperti itu? Atau semuanya dari A sampai Z Ibu yang ngurusin? Betul, enggak juga sih. Oh, enggak juga. Urusan manusianya. Oh, urusan manusianya aja yang harus diurusin. Betul, ternyata. Dari makanan itulah. Karena tidak ada gitu. logika tanpa logistik. Betul banget, kita nggak bisa mikir tanpa makan. Betul. Jadi tupoksi yang lainnya seperti apa Ibu? Oke, kalau kita berbicara sumber daya manusia ya, divisi PSDM. Yaitu tadi salah satunya kita ngurusin manusianya, mulai dari makanannya seperti apa, kesejahteraan mereka itu seperti apa. Betul. Kemudian di sini tupoksi saya sebagai koordinator dari PSDM itu adalah yang pertama di sini mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, saya juga mempunyai fungsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi, controlling terhadap seluruh SDM yang ada di lab hukum, mulai dari instruktur, kemudian asisten muda maupun asisten seperti itu. Gitu. Jadi apapun dikontrol sama Bu Siti, Betul mulai dari sekali. SDM-nya, mulai dari hal-hal terkecilnya ya teman-teman, seperti makan. Iya, makan. Camilan. Iya. Bu Siti yang mengurusi. Takut Apakah nanti seperti itu? kelaparan. Oh, Iya. gitu. Kalau lapar kan nggak bisa ngajar. Enggak juga, kita hanya mengimbangkan saja gitu, kok Bu. siap. Jangan begitu dong. Ya kan biar sejahtera aja ya kan. Iya, biar betul. sejahtera. Oke, ngomong-ngomong tentang di dalamnya Laboratorium Hukum, pastikan Bu Siti sudah hampir 5 tahun berkecimpung dalam Laboratorium Hukum ini. Kira-kira bagaimana sebenarnya untuk urutan strukturnya Ibu? Organnya bagaimana? Dalamnya ini harus bagaimana? Apakah ada yang sebagai
paru-paru, iya gitu. Itu organ tubuh ya Bu ya. Iya, Kita tubuh. relax aja begitu. Kita ngomongin tentang gimana sih sebenarnya dari laboratorium hukum ini itu punya apa aja, di dalamnya ada siapa aja. Boleh dijelasin Bu Siti? Ya, jadi di laboratorium hukum itu ada yang namanya kepala laboratorium hukum. Yang dimana lab itu kan di bawahnya Fakultas Hukum, kemudian dikepalai oleh laboratorium hukum yaitu Bu Isdian Anggreni yang sudah banyak kita ketahui. Kemudian di bawah laboratorium ada yang namanya instruktur. Kemudian instruktur dibantu dengan asisten muda maupun asisten. Tetapi dalam hal ini untuk instruktur mereka masuk dalam divisi-divisi. Oke. Yang pertama ada divisi pelatihan kemahiran hukum atau kita tahu dengan divisi PLKH. Kemudian yang kedua ada divisi pendidikan dan pengkajian hukum atau divisi PPH. Yang ketiga ada divisi humas dan kerjasama. Terus kemudian ada divisi pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir di sini juga kepala laboratorium hukum dibantu oleh seorang sekretaris dan juga bendahara. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ada juga, jadi instruktur yang ada di lab hukum ini bukan hanya tugasnya bukan hanya mengajar saja, Iya, atau mengajar betul praktikum bersama mahasiswa, bukan hanya itu, tapi banyak juga pengelolaan lab hukum. Betul. Dalam pengelolaannya ada divisinya masing-masing, ada PPH, ada PLKH, dan seperti ini Bu Siti ada PSDM ya. Sejahtera sekali loh ya teman-teman ya Labtizen, kalau teman-teman tahu divisi PSDM yang dipegang sama Bu Siti ini sejahtera sekali. Terbukti dari saya. Enggak juga. ya. Iya. Enggak, kita cuma menjalankan kalau logika tanpa logistik memang agak kurang fair Iya, begitu. betul. Oke, Bu Siti, mengenai dalamnya lagi ya, kita mengulik lebih dalam mengenai strukturnya atau organnya dari laboratorium hukum. Di sini apa sih yang harus kita ketahui dari mulai awal sumber dayanya manusia ini masuk dalam ke laboratorium hukum itu harus seperti apa dulu? Baik, jadi buat mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin bergabung di laboratorium hukum itu dimulai dari asisten muda. Yang dimana asisten muda itu dimulai dari semester 2. Karena salah satu syarat untuk dia mendaftar menjadi asisten muda itu adalah nilai. Atau yang kita ketahui IPK betul, gitu ya. Indeks prestasi akademik. Heeh. Nah dari situ salah satu syaratnya adalah IPK-nya di atas 3,5. Nah mahasiswa itu kan baru mendapatkan nilai itu di semester 1. Iya. Sehingga di semester 2 kita buka open recruitment yaitu asisten muda yang dimana mereka nanti akan mengikuti seleksi wawancara setelah dinyatakan lulus melakukan seleksi administrasi. Nah seperti itu ketika nanti mereka sudah dinyatakan diterima, kemudian mereka menjalankan tugasnya sebagai asisten muda itu bagaimana, tapi nanti ada evaluasi. Satu semester kita adakan evaluasi apakah mereka aktif atau tidak. Ketika tidak aktif maka nanti tidak bisa dilanjutkan di semester selanjutnya. Seperti itu. Kemudian ketika sudah dari asisten muda ini, mereka bisa menjadi asisten atau naik di asisten itu ketika sudah semester 4. Tapi dengan catatan mereka harus sudah lulus mengikuti seleksi micro teaching dan juga tes tulis. Seperti itu. Nah nanti pun itu ketika mereka lulus menjadi sarjana hukum itu mereka bisa bergabung menjadi instruktur jika memang dibutuhkan. Seperti. Jadi punya kesempatannya masing-masing, betul. Dari merintisnya mulai dari semester 2 ya teman-teman Labtizen. Kalau pengen banget ikut bergabung atau berkecimpung dalam laboratorium hukum, kalian bisa mulai pada semester 2 atau semester paling terendahnya itu adalah semester 2 di mana langsung bisa ikut rekrutmen asisten muda. Kemudian bisa lanjut berjalan. Nah, dalam berjalannya itu mulai dari asisten muda terus berlanjut dalam asisten, kira-kira benefit apa yang didapatkan mahasiswa ketika mengikuti asisten muda ataupun asisten? Baik, benefitnya adalah kita selangkah lebih maju dari teman-teman kita kalau kita menjadi mahasiswa Fakultas Hukum ya. Karena apa? Menjadi asisten muda maupun asisten itu secara tidak langsung kita sudah mengetahui terlebih dahulu. Praktikum itu seperti apa? Materi praktikum itu kayak apa? Jadi ketika nanti misalnya saya mau praktikum sudah tahu gambarannya dulu. Ternyata kemarin waktu saya jadi asisten muda HTN itu kayak gini.
bikin naskah akademik itu seperti ini. Oke, jadi Kita udah tahu duluan. jadi teman-teman yang ikut benefitnya ikut menjadi asisten itu satu langkah lebih maju. Iya. Seperti itu. Satu langkah lebih maju dari teman-temannya. Dari teman-temannya. Jadi yang misalnya ini Bu, aku pernah jadi asisten misalnya, berarti aku lebih duluan tahu mengenai nanti praktikum mau ngomongin tentang apa, Betul sekali. mau bahas praktikum tentang apa, itu aku lebih tahu duluan daripada teman-teman aku. Daripada teman-temannya. Oke, kalau untuk jawaban itu lebih tahu nggak Bu? Kalau Oh boleh tahu? enggak, kita nggak gitu. sampai nge-share jawaban ya. Jadi di sini memang kita juga akan membimbing asisten muda maupun asisten. Kan mereka di dalam kelas itu kan mereka mengamati. Oh gitu. Mengamati jalannya praktikum itu seperti apa, jika ada yang melanggar tertib praktikum itu juga bagaimana, itu akan dicatat sama asisten muda. Jadi selain mereka mendapatkan ilmu praktikum, ilmu teori-teori yang memang itu belum diajarkan di perkuliahan, Yes. dia juga bisa mendapatkan pengalaman. Oke. Jadi pengalamannya di sini kedisiplinan, kemudian ketekunan dalam mendampingi jalannya praktikum. Dan lain sebagainya seperti itu. Selain itu juga nanti di akhir ketika memang mereka bisa bertahan nih ya, karena kan kita pasti akan melakukan evaluasi. Ya. Tiap semester akan melakukan evaluasi. Kalau mereka tidak bisa dipertahankan menjadi asisten muda maupun asisten, otomatis akan di-cut dari laboratorium hukum. Nah nanti ketika memang mereka lolos sampai dengan akhir, misalnya mereka mau lulus nih, nah itu ada sertifikat yang kami berikan. Nah sertifikat itu ada poinnya yang nanti akan dijadikan SKPI, tambahan poin SKPI seperti itu. Gitu, surat keterangan pendamping ijazah. Betul sekali, dan poinnya juga lumayan tinggi. Lumayan tinggi, betul banget. Jadi ada juga benefit selain ilmu, Selain pastinya ilmu, pengalaman. Terus Selain ada juga ya sertifikat itu buat sertifikat SKPI. itu boleh. Selain itu juga nanti mereka sering kita libatkan di beberapa agenda lab. Gitu. Iya, di program-program lab ketika memang membutuhkan panitia dari asisten muda maupun asisten, itu mereka dilibatkan. Wah, seru banget. Apalagi kegiatan dari laboratorium itu juga banyak ya Ibu Banyak ya. sekali. Banyak sekali, mulai dari kuliah praktisi, mulai dari apapun dalam pengembangannya laboratorium hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini juga berbagai kegiatan apapun, mulai dari magang, mulai dari rekrutmen dan lain sebagainya, itu juga banyak sekali. Seperti itu, luar biasa. Dari divisi PSDM, pengembangan sumber daya manusia harus dikembangkan. Nah, dari pengembangan itu, Bu Siti kira-kira bagaimana sih caranya untuk metode untuk mengembangkan sumber dayanya? Mengembangkan bagaimana caranya ini biar tetap berkembang kayak Betul. gitu. Di upgrade-nya seperti apa metodenya? Silahkan dijelaskan. Oke, pasti ya, saya di sini tidak bisa bekerja sendiri seperti itu. Iya. Saya di sini pastinya harus bisa bekerja dengan divisi-divisi yang lain. Betul, Salah teamwork satunya ya. Teamwork, betul sekali. Jadi kita di lab hukum ini kita banyak divisi yang dimana salah satunya untuk mengembangkan SDM itu sendiri, saya bekerja sama baik itu dengan divisi PPH maupun dengan divisi yang lainnya. Salah satunya misalnya dalam hal ini melaksanakan studi with lab. Studi with lab. Nah, studi with lab itu buat masyarakat lab hukum, baik itu asisten muda, asisten maupun instruktur, yang dimana mereka akan diberikan materi sesuai dengan tema-tema yang lagi kita butuhkan atau lagi diperlukan sama teman-teman asisten muda maupun asisten. Dari situ nanti mereka bisa mengupgrade diri mereka. Oh ternyata tadi habis dapat materi kayak gini, kayak gitu. Yang pastinya bukan materi yang ada di perkuliahan ya, karena kita pasti akan mengkaji beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Yang itu bisa kita kaji bersama-sama. Jadi nantinya tema-tema atau materi dari Study with Lab ini nanti bukan materi pokok perkuliahan atau di luar dari perkuliahan, seperti itu ya. Ada mungkin contohnya Ibu mengenai praktiknya Study with Lab itu seperti apa? Oke, baik. Jadi yang pernah kita lakukan adalah kita kemarin Study with Lab itu terkait penulisan jurnal. Penulisan jurnal. Oh, ini juga penting banget ya Laptizen, karena penulisan jurnal ini juga bisa untuk dikonversi ke dalam tugas akhir. Betul sekali. Sampai dengan cara bagaimana sih menggunakan Mendeley itu kita gunakan Study with Lab kemarin. Dijadikan tema. Jadi
asisten, bahkan asisten muda yang ada di dalamnya, sumber daya manusia yang ada di laboratorium hukum ini jadi lebih tahu daripada teman-temannya, begitu. Kemudian kalau untuk instruktur, bagaimana untuk pengembangannya Bu Siti? Baik, untuk instruktur sendiri itu biasanya kami dilibatkan dalam setiap pelatihan-pelatihan. Dalam setiap pelatihan, untuk mengupgrade diri kita seperti yang udah pernah dilakukan sama teman-teman instruktur, yaitu diklat mediator, kemudian ikut pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA itu, dan mungkin habis ini banyak akan pelatihan yang dilakukan ya, mulai dari legal auditor, kemudian legal drafting, tapi masih dalam rancangan seperti itu. Jadi kita memang harus mengupgrade diri. Betul, karena upgrade skill itu nggak ada habisnya. Kita juga belajar juga nggak ada batasan untuk pensiun untuk belajar. Berapapun usianya kita juga harus belajar. Seperti itu. Kita harus belajar dan belajar. Oke, luar biasa banget ya netizen, karena kita sedang ngomongin gimana sih dalamnya. Kita ngomongin bukan hanya lagi tentang diskusi, bukan hanya prestasi aja, tapi kita juga ngomongin bagaimana sih seluk-beluknya dari laboratorium hukum ini, bagaimana sumber dayanya, apa saja orang-orang yang ada di lab hukum bersama Bu Siti Wulandari ini. Jadi teman-teman, Labtizen yang belum tahu, banyak juga mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Labtizen ketika kalau udah jadi asisten muda, udah jadi asisten kayak gitu, nanti selain benefitnya yang dapat ilmu, dapat pengalaman, kira-kira dapat apa lagi sih gitu? Oke, baik ya. Kalau kita berbicara mengabdi ya ini. Iya. Mengabdi karena ilmu. Iya. Jadi kita berbicara mengabdi ketika kita menjadi asisten muda itu nanti dipertahankan ya. Ketika memang nilainya memenuhi, kemudian dia bisa lulus menjadi asisten. Nah, ketika dia menjadi asisten nanti secara tidak langsung dia sudah bisa belajar untuk mengajar di depan umum. Oh, itu seperti ini cara menilai, cara mengoreksi pekerjaan mahasiswa itu seperti ini. Nah, nanti pun benefit yang didapatkan ketika menjadi asisten itu salah satunya honorarium Bu April. Honorarium, itu yang ditunggu. Itu ya salah satunya. Betul. Terus kemudian ketika nanti kita lulus menjadi sarjana hukum, satu syarat yang menjadi persyaratan untuk menjadi instruktur adalah dia sudah sebelumnya pernah menjadi asisten muda maupun asisten lab hukum. Oh, jadi nah ini dia. Mungkin ada pertanyaan juga dari netizen ya Bu Siti, otomatis karena gimana sih kok bisa jadi instruktur di sini, kok bisa ikut mengajar praktikum. Nah, awal mulanya kita dari sumber daya manusia yang ada di laboratorium hukum ini, instruktur ini dimulai dari hal-hal terkecil, mulai dari mengikuti asisten ketika kuliah seperti itu. Akhirnya beranjak dan berupgrade diri menjadi seorang instruktur ketika sudah sarjana hukum. Tapi tetap ya harus melewati segala proses ya. Lulus tes di fakultas maupun lulus tes di universitas. Wah, jadi panjang sekali untuk mengejar cita-cita. Selain itu Bu Siti, kalau kita ngomongin tentang passion dalam berakademisi seperti itu, bagaimana Bu Siti untuk sumber daya manusianya yang ada di dalam? Jadi untuk pun itu ketika kita menjadi asisten muda, asisten, instruktur itu adalah bekal kita untuk menjadi akademisi ke depannya. Karena tidak sedikit dari alumni di lab hukum itu banyak yang menjadi dosen. Salah satunya juga dalam hal ini di tenaga kependidikan ya, yaitu instruktur salah satunya, yaitu kita di lab hukum. Betul. Gitu. Jadi passion mulai dari mengajar itu sudah kita gandrungi dari awal. Kita sudah sudah mengembangkan itu dari awal. Kemudian selain itu juga kita mendapatkan hal yang lain, mulai dari pengelolaan manajemen konflik di suatu organisasi itu seperti apa, mengelola suatu organisasi itu seperti apa. Karena murni di dalam lab itu kita tidak hanya sekedar mengajar, tetapi kita juga mengembangkan lab hukum itu sendiri untuk lebih maju dalam memberikan pengajaran terhadap mahasiswa. Nah mengenai alumni dari kita dari laboratorium hukum, misalnya sudah jadi asisten nih, ketika kuliah menyambi menjadi asisten misalnya, kemudian kan dia
kemudian lulus dan menjadi seorang sarjana hukum. Nah, kira-kira track recordnya selain menjadi akademisi itu seperti apa? Selain akademisi ya, pastinya itu ada yang namanya praktisi. Karena kalau kita berbicara hukum, pasti ada yang namanya praktisi hukum. Yaitu salah satunya adalah aparat penegak hukum, seperti itu. Nah, tidak sedikit dari alumni kita itu yang menjadi dosen akademisi tadi. Kemudian kita juga instruktur. Nah, untuk yang praktisi, kemarin banyak banget dari alumni lab itu yang menjadi jaksa. Kemudian ada juga yang lolos dari CPNS Mahkamah Agung, yaitu calon hakim. Kemudian praktisi juga banyak menjadi advokat dalam hal ini. Kemudian ada juga yang mereka mengembangkan diri di praktisi notaris. Betul. Nah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Tahun kemarin itu baru kita perpisahan ya, yaitu salah satu dari alumni lab instruktur itu beliau menjadi dosen di Universitas Hang Tuah. Wah, luar biasa. Jadi banyak sekali gapaian cita-cita, entah itu dari semenjak dari asisten ataupun kita yang jadi instruktur. Sudah jadi instruktur kita juga punya cita-cita gitu. Jadi ada upgrade skill yang harus kita kuasai kembali. Kita juga harus mengembangkan diri, tidak boleh untuk menyombongkan diri ataupun untuk berpuas diri karena aku udah mencapai ini, aku udah puas nih dengan seperti ini. Tidak boleh. Jadi kayak you must go on. Jadi kita bisa upgrade diri skill kita untuk upgrade jenjang kita yang lebih baik lagi, seperti itu. Ya, Bu Siti, aku mau tanya nih sekali aja dan terakhir, gimana sih rasanya pesan dan kesannya Bu Siti jadi koordinator dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lab Hukum? Kesannya pasti terima kasih sekali ya, karena saya sudah diberikan amanah untuk menjadi koordinator di Divisi PSDM ini. Pesannya saya tidak bisa berjalan sendiri, jadi saya minta tolong untuk teman-teman yang ada divisi lain untuk saling bekerja sama dalam mengembangkan lab hukum itu sendiri. Seperti itu Bu April. Wah, sebenarnya Bu Siti ini adalah pengajar saya waktu dulu ketika saya kuliah, dan ini dia tuh adalah menjadi idola kita waktu pada angkatan saya begitu. Karena beliau tuh asik banget. Oh iya, satu lagi Bu April. Iya, boleh. Ini ya, yang belum terpecahkan sampai saat ini, kebanyakan alumni lab itu akan menjadi lulusan terbaik. Wow. Gitu ternyata. Kenapa kalau boleh tahu kenapa tuh? Ya, karena kan mereka harus mempertahankan nilai akademik ya. Oh, setiap begitu. semester harus dipantau, karena yang kita tahu salah satu syaratnya adalah tidak boleh ada nilai C. Oh, oke. Jadi minimal B. Jadi ketika sudah masuk dalam asisten muda, sudah mulai IP turun, kita akan memantau asisten muda ini siapa nih yang tidak lolos. Oh, langsung di cut off. Oke. Oh, enggak di cut off. Mungkin ada pengembangan pembinaan seperti itu ya, Bu Siti ya. Sementara dinonaktifkan. Kalau begitu. Dia berhasil untuk memperbaiki nilainya, nanti akan kembali berkontribusi di lab. Oh begitu. Jadi mudahnya teman-teman yang ada ikut bergabung di laboratorium hukum, entah itu dari asisten muda atau dari asisten, kebanyakan setiap lulusan dari asisten itu pasti menyandang gelar lulusan terbaik. Luar biasa. Makanya jangan lupa bergabung dengan kami ya. Jadi buat netizen yang mungkin belum masuk dalam EVA UMM, silahkan masuk aja yuk, join to us ya. Join to us, gabung bersama kami di laboratorium hukum. Betul, entah itu mau jadi asisten muda atau mau jadi asisten dan yang lain sebagainya, seperti itu. Jadi mulai dari titik awal, mulai dari semester 2 teman-teman punya kesempatan. Nah, nantinya kalau ada lagi rekrutmen asisten atau apapun itu, Ibu, itu harus kasih info di mana sih? Nah, infonya ada di Instagram Lab Hukum. Instagramnya Lab Hukum, dari sosial medianya Lab Hukum. Dan juga untuk internalnya kami itu ada di Telegram, Info Lab Hukum. Oke, jadi luar biasa banget dari koordinator divisi pengembangan sumber daya manusia dari Lab Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih banyak ya Bu Siti atas waktunya. Selamat bertemu kembali di lab. Karena kita tiap hari ketemu. Iya. Tiap hari kita bercanda gurau, ya ampun. Oke,
sudah bertemu lagi, sudah kita bahas mengenai bagaimana sih ternyata sumber daya manusia yang ada di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, sekian dari saya dan Bu Siti, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di episode Diksi di lain hari. Terima kasih teman-teman Live-tizen sudah subscribe, sudah like, dan sudah tonton video ini. Jangan lupa di-share sebaik-baiknya agar pengembangan dari sosial media dari Laboratorium Hukum ini bisa berkembang secara pesat. Oke. Terima kasih banyak Live-tizen sudah tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.